Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Hakim dengan NPM 25520027. Di sini saya akan mengerjakan tugas 14 bagian 2 mata kuliah gambar mesin dengan dosen pengampu Bapak Asroni STMT. Pada tugas 14 bagian 2 materinya yaitu identify parts in an assembly. Jadi pada tugas kali ini kita akan mengidentifikasi part-part pada fitur assembly. Ini pertama-tama kita buka file kompleks assembly. Nah, tampilannya akan seperti ini ya untuk filenya. Lalu di sini kita coba klik kanan pada sub assembly ini. Kita klik kanan. Kemudian kita akan pilih isolate. Nah, perhatikan pada browser ini untuk sub assembly dan juga komponen-komponen lainnya itu bisa dilihat di sini untuk visibility-nya itu nonaktif ya, dan yang aktif visibility-nya itu cuman part yang sub assembly yang kita pilih tadi. Nah, lalu pada bagian browser kita scroll ke bawah. Jika diperhatikan di sini terdapat work features ya. Contohnya seperti work axis dan juga work plane ya di sini. Nah, pada filter pada browser ini kita bisa memfilter bagian browser ini. Contohnya kita bisa menyembunyikan work feature. Ini kalau kita aktifkan maka work feature-nya akan hilang ya. Kemudian di bagian sub assembly ini coba kita expand. Nah, di sini ada beberapa sub assembly lagi di dalamnya dan juga ada beberapa komponen dan itu semua saling berhubungan ya. Lalu kita bisa memfilter. Nah, show children only ini kalau kita aktifkan untuk sub assembly dan juga beberapa komponen-komponen lainnya itu akan disembunyikan ya. Nah, yang ditampilkan cuman constraint-constraintnya doang nih. Ya, ini cuman constraint-constraint dari assembly ini ya. Ya, di sini kita aktifkan kembali ya untuk show children dan hide work feature ini kita unchecklist lagi biar semua filenya terlihat lagi ya. Nah, kemudian di sini jika kita ingin memilih beberapa, misal kita ingin memilih salah satu part gitu, itu kita tidak bisa ya. Contohnya kalau saya mau memilih bagian lingkaran ini saja, ini yang ke highlight ini semuanya ya. Ini kalau saya pilih ya, yang kepilih semua ini rangkaian komponen ini. Nah, gimana cara mengatasi ini biar bisa memilih satu part gitu? Kita pada grafik Windows kita klik kanan sembari tahan tombol shift ya pada keyboard. Nah, maka akan ada banyak banyak pilihan di sini. Nah, kita pilih pada part priority.
kita aktifkan. Nah, di sini bisa dilihat ya, sekarang kita bisa memilih setiap partnya masing-masing ya. Nah, di sini kita coba pilih di bagian ini. Nah, ini adalah ADSK 104023. Nah, misal kita ingin mencari pada browser ini kan di browser itu banyak ya filenya, banyak file. Kalau kita cari satu-satu ya susah. Biar cepat caranya kita klik kanan pada part yang mau kita cari di browser, kita klik kanan, lalu kita pilih find in browser. Nah, maka otomatis akan langsung ketemu ya untuk filenya pada browser, yaitu yang ini. Kemudian kita akan melakukan pemilihan file ini. Kita akan pilih file lainnya yang seperti ini di sub assembly yang lain. Contohnya ini ada sub assembly, ini ada sub assembly begitu. Nah, misalnya ada file ini, itu akan terpilih juga. Itu caranya kita klik kanan sambil tahan shift lagi. Nah, di sini terdapat yang namanya select all occurrence. Ini kalau kita pilih, nah kemudian misal kita expand ini, nah kalau ada file yang sama kayak ini, namanya sama persis ya, filenya sama persis, itu akan terpilih. Jadi semua file ADSK 104023 ini akan terpilih jika ada. Seperti itu ya. Ya, kemudian kita akan mengundo yang namanya isolate tadi yang kita lakukan di awal tadi. Kita undo isolate-nya ya. Dengan cara pada grafik Windows ini kita klik kanan, lalu di sini ada undo isolate. Kita pencet ya. Nah, maka untuk sub assembly dan juga komponen-komponen lainnya itu untuk visibility-nya itu akan muncul lagi, akan aktif lagi untuk visibility-nya. Sama seperti sebelum kita isolate di awal nih. Kemudian kita akan mencoba merubah view menggunakan half view ya. Di sini kita pindah ke tab view dulu. Nah, sini di bagian appearance ini terdapat quarter section view, half section view, dan juga three quarter section view. Nah, pertama-tama kita akan mencoba half section view ini. Lalu setelah kita aktifkan, kemudian pada browser kita scroll pada bagian paling bawah. Lalu kita akan memilih workplate 3. Nah, maka view-nya akan seperti ini ya. Nah, ini kita bisa flip section ya. Kalau kita klik kanan di sini bisa flip section. Nah, seperti itu maka dia akan ngeflip seperti itu. Coba kita pakai ini. Nah, kita juga bisa mengganti section view-nya ke quarter section view. Ini tampilan seperempat ya. Kalau tadi itu setengah, yang ini tampilannya seperempat. Kita aktifkan coba. Lalu untuk plan-nya kita pilih work plan 3. Kemudian kita pilih continue. Lalu kita pilih work plan 4. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya untuk tampilan 1/4-nya. Kemudian sebelum kita klik OK ya, ini kita bisa langsung ganti section view-nya. Kita klik kanan, lalu
kita bisa langsung ganti ke 3/4 section view di sini. Nah, 3/4 itu untuk tampilan 3/4 ya. Kemudian di sini ya kita juga bisa ngeflip, kita flip section ya seperti itu. Kemudian kita bisa oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian untuk mengembalikan ke tampilan semula ya, kita tinggal klik panah bawah ini, lalu kita pilih end section view. Nah, seperti itu. Jadi intinya pada tugas kali ini kita hanya mengidentifikasi untuk part-partnya, lalu ya cuman itu saja, lalu mencoba section view ini. Jadi untuk tugas kali ini ya tergolong simple ya. Baik, untuk tugas kali ini saya rasa cukup. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.